Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Bapak Dr. Marjuni, Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Saudara Fajar Muharram, Sekretaris Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Saudara Wahyudin, para peserta temu rembuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan se-Indonesia Timur, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Bapak Ibu hadirin dan para mahasiswa yang saya hormati, Indonesia Emas atau Indonesia tahun 2045 memang menjadi tema yang akhir-akhir ini sering dibicarakan. Hal itu dikarenakan pada tahun 2045 ada beberapa momentum penting yang harus secara matang dipersiapkan oleh bangsa Indonesia. Pertama adalah pada tahun itu usia Republik Indonesia genap 100 tahun. Kedua, pada tahun itu terjadi ledakan jumlah penduduk usia produktif. Dan ketiga, pada tahun itu jika semua sesuai rencana, maka Indonesia termasuk dalam negara berpenghasilan tinggi dan masuk dalam urutan negara 5 besar di dunia. Hal itu mengikuti prediksi para ahli bahwa Asia adalah masa depan ekonomi global, tetapi sekali lagi hal itu akan terjadi bila roadmap yang disusun pemerintah maupun situasi global berjalan sesuai rencana. Sebab kita sudah pernah mengalami turbulensi akibat pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita duga, sehingga beberapa rencana yang sudah kita susun gagal dan terhambat. Padahal selain pandemi COVID, di depan mata masih ada ancaman, yaitu perubahan iklim global yang apabila tidak diantisipasi dengan serius, maka akan menjadi bencana global yang bisa mengancam masa depan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin dan para mahasiswa yang saya hormati, pemerintah telah menyusun peta jalan atau roadmap untuk menuju Indonesia 2045 dengan 4 pokok pembangunan prioritas. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan di luar Jawa. Dan keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Dengan visi besar yang dirangkum dalam kalimat Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ini tentu tidak mudah, karena setiap kata dalam visi tersebut mengandung konsekuensi untuk dipastikan terjadi. Ada 4 kata dalam visi tersebut, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Semua ciri negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur harus ada dan bisa dirasakan di Indonesia. Daulat pangan, daulat atas sumber daya alam, daulat energi, dan daulat wilayah. Maju dalam peradaban, pendidikan, kesehatan, dan teknologi, dan adil dalam ekonomi dan pelayanan serta hak warga negara, sehingga kemakmuran dirasakan dengan menurunnya angka kemiskinan. Apakah ini mudah? Tentu tidak mudah, apalagi hari ini kita melihat sendiri ketimpangan penguasaan kekayaan, di mana kurang dari 2% penduduk Indonesia menguasai hampir 40% kekayaan Indonesia. Jika ini dibiarkan, tentu akan sulit untuk mewujudkan 4 kata dalam visi Indonesia Emas 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Karena itu, kita harus berani
melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini dengan tujuan agar roadmap yang telah disusun pemerintah dapat terwujud dan Indonesia ke depan lebih baik. Kami di DPD RI memandang koreksi yang bisa dilakukan adalah dengan meninjau ulang amandemen konstitusi yang telah kita lakukan di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. Saat itu Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan 4 tahap perubahan yang kemudian hasilnya kita lihat dan rasakan sendiri, Indonesia menjadi negara liberal kapitalistik. Ekonomi yang disusun para pendiri bangsa dengan menitik beratkan kepada asas kekeluargaan dan ekonomi Pancasila serta koperasi sudah tinggal cerita. Hampir semua mekanisme ekonomi kita serahkan kepada mekanisme pasar, termasuk terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Karena itu, wacana amandemen konstitusi tahap kelima yang saat ini tengah bergulir harus kita dorong sebagai sebuah momentum untuk melakukan refleksi dan koreksi atas amandemen yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam, demi tujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Sebab bila tidak, bonus demografi pada tahun 2045, di mana pada saat itu penduduk usia produktif yang berusia antara 15 hingga 64 tahun mencapai 71%, tidak akan tertangani dengan baik. Jangan sampai terjadi saat kita memasuki era ledakan jumlah penduduk usia produktif, tetapi lapangan pekerjaan tidak mampu untuk menyerap. Jika hal itu terjadi, maka bukan bonus demografi yang kita dapatkan, tetapi bencana demografi yang kita hadapi. Bapak, Ibu hadirin dan para mahasiswa yang saya hormati, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tentu menjadi salah satu ujung tombak untuk menyiapkan generasi masa depan melalui lembaga pendidikan. Karena salah satu yang ditempuh pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Ini tentu peluang sekaligus tantangan bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan karena strategi pembangunan pendidikan juga berubah. Sukses pendidikan akan ditentukan kepada profesionalisme guru dan perubahan metode pembelajaran. Pola pendidikan akan lebih dititik beratkan kepada pendidikan vokasi, pembekalan entrepreneurship, dan pendidikan karakter. Semuanya akan berubah karena kita memang akan menghadapi situasi perubahan global. Pekerjaan yang ada hari ini menjadi tidak ada di masa depan. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak kita bayangkan akan menjadi pekerjaan yang lazim di masa mendatang. Inilah yang harus disiapkan termasuk oleh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia sebagai lembaga pendidikan penjaga moral dan akhlak. Seharusnya UIN menjadi instrumen penting dalam menghadapi arus perubahan global, sekaligus sebagai jembatan komunikasi dan hubungan antara negara Islam di dunia. Keunggulan kompetitif tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UIN di Indonesia, terutama dalam menyongsong kebangkitan ekonomi syariah dan industrialisasi produk halal di dunia. Jadi mulailah berpikir global, tetapi dengan tetap membumikan karakter kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia dengan tetap berpegang teguh kepada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dalam agenda Temu Rembuk Mahasiswa Tarbiyah se-Indonesia Timur. Sukses dan tetap semangat menyongsong masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.